ketika virus komputer pertama muncul. Bayangkan sebuah komputer pada awal tahun 1980-an. Tidak ada internet seperti sekarang. Tidak ada media sosial. Tidak ada cloud. Dan komputer pribadi masih menjadi teknologi yang relatif baru. Saat itu, kebanyakan orang menganggap ancaman komputer mungkin hanya berupa kerusakan perangkat atau kesalahan pengguna. Hampir tidak ada yang membayangkan bahwa sebuah program kecil bisa berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya. Namun pada tahun 1982, sebuah kejadian sederhana mengubah cara orang memandang keamanan komputer. Sebuah program bernama L-Cloner muncul pada komputer Apple II. Program ini dibuat oleh seorang remaja bernama Rick Skrenta. Awalnya, L-Cloner bukan dibuat untuk mencuri uang atau menghancurkan komputer. Program tersebut lebih mirip eksperimen. Skrenta menyebarkannya melalui floppy disk. Ketika sebuah disket digunakan pada komputer yang terinfeksi, program tersebut dapat menyalin dirinya ke disk lain. Kemudian ketika disk tersebut digunakan pada komputer lain, program itu bisa ikut berpindah. Disinilah sesuatu yang sebelumnya terdengar mustahil mulai terjadi. Sebuah program komputer dapat menyebarkan dirinya sendiri. Pada saat itu, floppy disk merupakan salah satu cara utama orang bertukar program dan data. Orang membawa disket dari satu komputer ke komputer lainnya. Teman memberikan game kepada teman. Program dipindahkan. File dibagikan. Dan tanpa disadari, media sederhana tersebut juga dapat menjadi jalur penyebaran program yang tidak diinginkan. L-Cloner memiliki cara yang cukup unik untuk memberitahu pengguna bahwa komputer mereka telah terpengaruh. Setelah komputer melakukan booting dalam kondisi tertentu, program tersebut akan menampilkan pesan berupa puisi singkat di layar. Bagi pengguna, kejadian itu mungkin terlihat seperti lelucon. Tetapi dari sudut pandang sejarah teknologi, peristiwa tersebut sangat penting. Karena konsep program yang dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lainnya mulai mendapatkan perhatian. Istilah virus komputer kemudian menjadi semakin dikenal. Mengapa disebut virus? Karena konsepnya memiliki kemiripan dengan virus biologis. Virus biologis membutuhkan inang untuk berkembang. Virus komputer juga membutuhkan program atau sistem komputer sebagai tempat untuk menyebarkan dirinya. Namun tentu saja, virus komputer bukan makhluk hidup. Ia hanyalah kode yang dibuat untuk melakukan tindakan tertentu. Dan pada masa itu, dunia komputer masih sangat berbeda dengan sekarang. Tidak ada jutaan komputer yang selalu terhubung ke internet. Penyebaran program masih sangat bergantung pada media fisik. Floppy disk menjadi salah satu media penting. Artinya, seseorang bisa menjadi pembawa virus tanpa menyadarinya. Sebuah disket yang terlihat normal bisa saja membawa program tersembunyi. Kemudian disket tersebut digunakan di komputer lain. Virus berpindah, disalin lagi, dan akhirnya menyebar semakin jauh. Kejadian ini memberikan pelajaran penting. Masalah keamanan komputer tidak lagi hanya berasal dari kerusakan perangkat keras. Ancaman juga bisa datang dari perangkat lunak. Dan yang lebih mengejutkan, perangkat lunak tersebut dapat menyebar. Setelah munculnya eksperimen seperti L-Cloner, dunia komputer mulai melihat kemungkinan munculnya program berbahaya yang lebih serius. Jika sebuah program kecil saja dapat berpindah dari satu komputer ke komputer lain, bagaimana jika seseorang sengaja membuat program untuk merusak sistem? Pertanyaan tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Pada tahun-tahun berikutnya, berbagai virus dan program berbahaya mulai bermunculan. Ada yang hanya menampilkan pesan. Ada yang mengubah file. Ada yang mengganggu sistem.
dan ada yang dirancang untuk melakukan kerusakan yang jauh lebih serius. Perlahan, dunia mulai memahami bahwa komputer membutuhkan sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak terlalu penting. Keamanan digital. Konsep antivirus mulai berkembang. Pengguna mulai berhati-hati ketika menggunakan disket dari sumber yang tidak dikenal. Perusahaan mulai memikirkan cara mendeteksi program mencurigakan. Dan para peneliti mulai mempelajari bagaimana sebuah program bisa menyebar. Namun kisah L-Cloner hanyalah awal. Karena pada saat komputer mulai terhubung melalui jaringan, kemampuan penyebaran virus menjadi jauh lebih besar. Virus tidak lagi harus menunggu seseorang membawa floppy disk. Program berbahaya nantinya dapat berpindah melalui jaringan. Dan ketika internet berkembang, ancaman tersebut berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dari sebuah disket kecil menuju jaringan komputer global. Dari sebuah eksperimen sederhana menuju industri keamanan siber bernilai sangat besar. Itulah awal dari perjalanan panjang virus komputer. Sebuah program kecil pada komputer Apple II mungkin terlihat seperti lelucon pada zamannya. Tetapi sejarah kemudian membuktikan bahwa peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam evolusi keamanan komputer. Dan dari sinilah cerita kita baru dimulai. Karena virus komputer berikutnya tidak lagi sekadar menampilkan pesan di layar. Mereka akan menjadi semakin cepat, semakin sulit dideteksi, dan semakin berbahaya. Virus mulai menyebar kemana-mana. Setelah munculnya L-Cloner pada tahun 1982, dunia komputer mulai menyadari bahwa sebuah program dapat menyebar dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Namun saat itu, ancaman virus masih terlihat sederhana. Komputer belum terhubung secara luas. Internet masih sangat terbatas. Dan floppy disk masih menjadi salah satu cara utama untuk memindahkan data. Tetapi perkembangan teknologi membuat situasi berubah dengan cepat. Semakin banyak orang memiliki komputer pribadi. Semakin banyak program dibagikan. Dan semakin sering floppy disk berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang ideal bagi virus untuk berkembang. Pada tahun 1986, muncul salah satu virus komputer yang kemudian menjadi sangat terkenal. Namanya Brain. Virus ini sering disebut sebagai salah satu virus PC pertama yang menyebar secara luas. Brain dibuat oleh dua bersaudara dari Pakistan, Basit dan Amjad Farouk Alfi. Menariknya, kisah awal Brain tidak sesederhana virus berbahaya seperti yang kita bayangkan sekarang. Virus tersebut dikaitkan dengan upaya para pembuatnya untuk mengetahui bagaimana program mereka disalin dan digunakan. Namun Brain menunjukkan sesuatu yang jauh lebih penting. Virus kini mulai dapat menyerang komputer berbasis PC secara lebih luas. Jika L-Cloner menunjukkan bagaimana virus dapat menyebar melalui floppy disk pada Apple II, Brain menunjukkan bahwa konsep tersebut bisa berkembang pada platform komputer yang semakin populer. Pengguna komputer mulai memiliki alasan untuk lebih berhati-hati. Sebuah floppy disk tidak lagi selalu dianggap aman. Program yang terlihat normal bisa membawa sesuatu yang tidak terlihat. Dan ketika virus semakin banyak, kebutuhan terhadap program antivirus ikut meningkat. Para ahli keamanan mulai mengembangkan metode untuk menemukan pola tertentu dalam program. Jika sebuah file memiliki karakteristik yang mencurigakan, sistem dapat memberikan peringatan. Inilah awal dari perlombaan panjang antara pembuat malware dan pembuat antivirus. Virus berkembang. Antivirus mengejar. Antivirus diperkuat. Virus kembali berubah. Siklus tersebut terus berlangsung. Kemudian komputer mulai memasuki era jaringan. Perubahan ini sangat besar.
Sebelumnya, virus harus menumpang pada floppy disk. Sekarang komputer mulai dapat berkomunikasi secara langsung. Data dapat dikirim melalui jaringan. Program dapat diakses dari komputer lain. Dan ancaman tidak lagi harus bergantung pada media fisik. Pada tahun 1988, dunia melihat salah satu contoh paling terkenal dari ancaman berbasis jaringan. Namanya Morris Worm. Program tersebut dibuat oleh Robert Tappan Morris dan menyebar melalui internet yang pada saat itu masih jauh lebih kecil dibandingkan internet modern. Morris Worm memanfaatkan beberapa kelemahan dan mekanisme pada sistem yang terhubung ke jaringan. Akibatnya, worm tersebut menyebar ke banyak komputer. Yang membuat peristiwa ini begitu penting adalah kecepatannya. Program tersebut menunjukkan bahwa ancaman digital dapat menyebar melalui jaringan tanpa harus menunggu seseorang membawa floppy disk. Satu komputer terinfeksi. Kemudian mencoba menemukan komputer lain. Dan proses penyebaran terus berlangsung. Dampaknya cukup besar untuk ukuran internet pada masa tersebut. Banyak komputer mengalami gangguan karena worm tersebut membuat sistem bekerja lebih berat dari yang seharusnya. Peristiwa ini membuat dunia semakin sadar bahwa jaringan komputer membutuhkan perlindungan serius. Virus dan worm bukan lagi sekadar eksperimen. Mereka bisa mengganggu sistem nyata. Dari sinilah keamanan jaringan mulai berkembang dengan lebih serius. Administrator mulai memantau lalu lintas jaringan. Sistem mulai dilengkapi perlindungan tambahan. Dan para peneliti semakin aktif mempelajari cara kerja malware. Namun perkembangan internet tidak berhenti. Pada tahun 1990-an, internet mulai berkembang pesat. Website bermunculan. Email semakin populer. Komputer semakin banyak. Dan akhirnya, semakin banyak pula peluang bagi malware untuk menyebar. Virus tidak lagi hanya mengandalkan floppy disk. Email mulai menjadi salah satu jalur penyebaran. Sebuah file yang terlihat seperti dokumen biasa bisa saja ternyata mengandung program berbahaya. Pengguna yang tidak mengetahui risikonya bisa membuka file tersebut. Dan virus dapat mulai bekerja. Pada masa ini, masyarakat mulai mengenal bahwa keamanan komputer bukan hanya tugas teknisi. Pengguna biasa juga memiliki peran. Mereka harus berhati-hati ketika membuka file. Harus memeriksa sumber program. Dan mulai menggunakan perangkat lunak antivirus. Kemudian muncul ancaman yang semakin kompleks. Virus mulai memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya. Beberapa malware dapat mengubah cara kerjanya agar lebih sulit dikenali. Ada yang mencoba menghindari antivirus. Ada yang merusak file. Ada yang mencuri informasi. Dan ada yang membuat komputer menjadi bagian dari jaringan komputer yang dikendalikan penyerang. Ancaman digital mulai berubah dari sekadar eksperimen menjadi alat yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Ada orang yang membuat malware hanya untuk menunjukkan kemampuan. Ada yang melakukannya sebagai bentuk vandalisme digital. Ada yang mencari keuntungan. Dan kemudian muncul kelompok yang menjadikan kejahatan siber sebagai bisnis. Inilah titik ketika dunia mulai memasuki era baru. Komputer bukan lagi sekadar alat yang harus dijaga agar tidak terkena virus. Komputer menjadi aset yang memiliki nilai. Di dalamnya terdapat dokumen, data pribadi, informasi keuangan, kontak, password, dan berbagai informasi penting lainnya. Semakin berharga data yang ada di komputer, semakin besar pula alasan bagi seseorang untuk mencoba mencurinya. Dan perkembangan internet membuat peluang tersebut semakin besar. Virus komputer perlahan berubah menjadi bagian dari ekosistem malware yang jauh lebih luas.
Ada virus, ada worm, ada trojan, ada spyware, dan berbagai jenis program berbahaya lainnya. Semuanya memiliki cara kerja yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan. Mereka memanfaatkan teknologi untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan pemilik komputer. Perjalanan dari Al Cloner menuju Brain dan kemudian Morris Worm menunjukkan bagaimana ancaman komputer berkembang hanya dalam beberapa tahun. Awalnya penyebaran masih melalui floppy disk. Kemudian jaringan mulai menjadi jalur penyebaran. Dan ketika internet berkembang semakin besar, ancaman juga ikut berkembang. Dunia akhirnya memasuki sebuah perlombaan. Di satu sisi, para pembuat antivirus berusaha melindungi komputer. Di sisi lain, pembuat malware terus mencari cara baru untuk melewati perlindungan. Dan perlombaan ini ternyata baru dimulai. Karena pada bab berikutnya, kita akan memasuki era ketika malware tidak lagi hanya mengganggu komputer. Mereka mulai mengejar sesuatu yang jauh lebih berharga. Data dan uang. Ketika virus berubah menjadi senjata digital. Memasuki tahun 1990-an, dunia komputer mengalami perubahan besar. Komputer semakin murah. Internet semakin populer. Email mulai digunakan oleh semakin banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, komputer mulai benar-benar terhubung dalam skala yang jauh lebih besar. Bagi masyarakat, ini adalah sebuah revolusi. Namun bagi pembuat malware, internet juga membuka jalan baru untuk menyebarkan program berbahaya. Virus tidak lagi harus menunggu seseorang memindahkan floppy disk. Sekarang sebuah program berbahaya bisa menyebar melalui jaringan dan email. Salah satu contoh terkenal adalah Melissa, yang muncul pada tahun 1999. Virus ini menyebar melalui email dengan cara yang membuat pengguna penasaran untuk membuka lampiran. Setelah dibuka, virus dapat menggunakan sistem email untuk membantu menyebarkan dirinya kepada kontak lain. Bayangkan seseorang menerima email dari orang yang dikenal. Karena alamat pengirim terlihat familiar, korban mungkin tidak merasa curiga. File dibuka. Virus aktif. Kemudian virus mencoba menyebar lagi. Dalam waktu singkat, sebuah infeksi bisa berkembang jauh lebih cepat dibandingkan era floppy disk. Peristiwa seperti Melissa menunjukkan bahwa manusia sendiri dapat menjadi bagian dari jalur penyebaran malware. Bukan karena mereka sengaja membantu penyerang, tetapi karena mereka tidak menyadari bahwa sebuah file atau pesan bisa berbahaya. Kemudian datang tahun 2000. Dunia dikejutkan oleh salah satu malware paling terkenal dalam sejarah. Namanya Ilovio. Malware tersebut menyebar melalui email dengan pesan yang terlihat seperti surat pribadi. Ketika penerima membuka lampiran, program tersebut mulai bekerja dan mencoba menyebarkan dirinya kepada orang lain. Penyebarannya sangat cepat. Banyak komputer dan organisasi terkena dampaknya. Kejadian tersebut menjadi bukti bahwa email telah berubah menjadi salah satu senjata penyebaran digital yang sangat kuat. Dunia mulai memahami sebuah kenyataan baru. Serangan siber tidak selalu membutuhkan teknologi yang rumit. Kadang-kadang penyerang hanya membutuhkan rasa penasaran manusia. Sebuah judul email. Sebuah lampiran. Sebuah tautan. Dan satu klik. Setelah itu, sistem bisa terinfeksi. Dari sinilah konsep social engineering menjadi semakin penting dalam keamanan siber. Penyerang tidak hanya mencari kelemahan komputer. Mereka juga mencari kelemahan manusia. Dan semakin banyak aktivitas manusia berpindah ke internet, semakin besar peluang untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Pada saat yang sama, malware juga mulai berubah menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan.
Jika dulu virus sering dibuat untuk menunjukkan kemampuan atau sekadar membuat gangguan, sekarang muncul motivasi yang jauh lebih serius. Uang. Penyerang mulai mencari cara untuk mencuri informasi, mengambil alih akun, mencuri data keuangan, dan kemudian memeras korban. Salah satu bentuk ancaman yang berkembang adalah ransomware. Ransomware bekerja dengan cara membuat korban kehilangan akses terhadap data atau sistem, kemudian meminta pembayaran sebagai syarat untuk memulihkan akses. Konsep ini mengubah malware menjadi alat pemerasan digital. Targetnya pun semakin luas. Bukan hanya pengguna rumahan. Perusahaan dapat menjadi target. Sekolah dapat menjadi target. Rumah sakit dapat menjadi target. Bahkan organisasi besar dengan sistem yang sangat kompleks dapat diserang. Masalahnya, semakin banyak data yang dimiliki sebuah organisasi, semakin besar pula tekanan ketika data tersebut tidak bisa diakses. Bayangkan sebuah rumah sakit kehilangan akses terhadap sistem digitalnya. Atau perusahaan tidak dapat membuka dokumen penting. Atau sebuah toko online tidak bisa menjalankan sistem pembayaran. Serangan siber dapat menimbulkan dampak nyata di dunia fisik. Inilah yang membuat keamanan siber berubah menjadi persoalan yang jauh lebih serius. Kemudian muncul fenomena lain. Botnet. Sebuah botnet adalah jaringan perangkat yang telah terinfeksi dan dapat dikendalikan oleh pihak tertentu. Satu komputer mungkin tidak terlihat berbahaya. Tetapi jika ribuan atau bahkan jutaan perangkat berada dalam jaringan yang sama, kekuatannya menjadi sangat besar. Perangkat-perangkat tersebut dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas berbahaya. Salah satunya adalah serangan terhadap layanan internet. Serangan semacam ini dikenal sebagai Distributed Denial of Service atau DOS. Tujuannya adalah membanjiri sebuah layanan dengan permintaan dalam jumlah sangat besar sehingga layanan tersebut kesulitan melayani pengguna normal. Sekali lagi, perkembangan teknologi membawa dua sisi. Internet membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Tetapi jaringan yang sama juga dapat digunakan untuk melakukan serangan dalam skala besar. Dan perlombaan antara penyerang dan sistem keamanan semakin intensif. Antivirus berkembang. Firewall semakin canggih. Sistem deteksi mulai digunakan. Perusahaan mulai memiliki tim keamanan khusus. Tetapi penyerang juga tidak berhenti. Mereka terus mencari kelemahan baru, mencoba teknik baru, dan memanfaatkan teknologi terbaru. Ketika cloud computing mulai berkembang, ancaman juga mulai bergerak ke lingkungan cloud. Ketika smartphone menjadi populer, malware mulai menargetkan perangkat mobile. Ketika perangkat pintar berkembang, muncul pula ancaman terhadap Internet of Things. Artinya, selama teknologi terus berkembang, permukaan serangan juga ikut berkembang. Dan sekarang kita hidup dalam dunia di mana hampir semuanya terhubung. Satu orang bisa memiliki smartphone, laptop, smartwatch, televisi pintar, dan berbagai perangkat lainnya. Perusahaan bisa memiliki ribuan komputer dan server. Semua perangkat tersebut menjadi bagian dari ekosistem digital. Karena itu, keamanan modern tidak bisa hanya melindungi satu komputer. Kita harus melindungi identitas, jaringan, aplikasi, cloud, data, dan perangkat yang terhubung. Perjalanan virus komputer ternyata membawa kita jauh lebih jauh dari sekadar program yang mengganggu komputer. Virus menjadi awal dari ekosistem ancaman digital yang semakin kompleks. Dari virus sederhana menjadi worm, dari worm menjadi malware, dari malware menjadi ransomware, botnet, pencurian data,
dan berbagai bentuk serangan lainnya. Dan sekarang muncul tantangan baru. Kecerdasan buatan. AI dapat membantu manusia mendeteksi ancaman. Tetapi teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk membuat serangan semakin canggih. Pertarungan antara penyerang dan pihak yang bertahan memasuki babak baru. Dan itulah yang akan kita bahas pada bab terakhir. Karena setelah lebih dari 40 tahun sejak virus komputer pertama muncul, pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa terkena serangan. Pertanyaannya adalah, seberapa siap kita menghadapinya? Dari virus sederhana hingga perang siber dan penutup. Lebih dari 40 tahun lalu, sebuah program kecil bernama Alcloner menyebar melalui floppy disk. Saat itu, tidak ada yang membayangkan bahwa eksperimen sederhana tersebut menjadi bagian dari sejarah panjang keamanan komputer. Hari ini, situasinya sudah sangat berbeda. Kita hidup di dunia yang hampir semuanya terhubung. Smartphone, server, cloud, kendaraan, kamera, perbankan, rumah sakit, bahkan berbagai perangkat di rumah. Semuanya semakin bergantung pada sistem digital. Dan semakin besar ketergantungan tersebut, semakin besar pula nilai yang harus dilindungi. Virus komputer yang dulu hanya menampilkan pesan di layar kini telah berkembang menjadi ekosistem ancaman yang jauh lebih kompleks. Ada malware yang mencuri informasi. Ada ransomware yang mengunci data. Ada serangan phishing yang memanfaatkan manusia. Ada botnet yang mengendalikan banyak perangkat. Dan ada serangan terhadap perusahaan maupun infrastruktur penting. Perubahan tersebut menunjukkan satu hal. Ancaman digital selalu mengikuti perkembangan teknologi. Ketika floppy disk populer, malware menyebar melalui floppy disk. Ketika email berkembang, malware mulai menyebar melalui email. Ketika internet semakin luas, serangan berpindah ke jaringan. Ketika smartphone menjadi populer, perangkat mobile ikut menjadi target. Ketika cloud berkembang, keamanan cloud menjadi semakin penting. Dan sekarang, ketika kecerdasan buatan berkembang pesat, AI juga menjadi bagian dari perlombaan keamanan siber. AI dapat membantu manusia. Sistem AI bisa menganalisis aktivitas dalam jumlah sangat besar. Mendeteksi pola yang mencurigakan. Mengenali aktivitas yang berbeda dari kebiasaan normal. Dan membantu tim keamanan merespons ancaman dengan lebih cepat. Tetapi di sisi lain, AI juga bisa digunakan oleh penyerang. Pesan penipuan dapat dibuat semakin meyakinkan. Serangan dapat dibuat lebih otomatis. Dan proses mencari kelemahan sistem dapat dilakukan dengan bantuan teknologi yang semakin canggih. Artinya, perang digital memasuki babak baru. Bukan lagi hanya manusia melawan manusia, tetapi manusia menggunakan teknologi untuk melawan teknologi. Namun meskipun sistem keamanan semakin canggih, manusia tetap menjadi bagian yang sangat penting. Banyak serangan masih memanfaatkan kesalahan sederhana. Password yang lemah. Menggunakan password yang sama di banyak akun. Membuka tautan mencurigakan. Mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal. Atau memberikan kode keamanan kepada orang lain. Karena itu, keamanan siber bukan hanya tanggung jawab perusahaan teknologi. Kita semua memiliki peran. Ketika menggunakan internet, kita sebenarnya sedang menjaga sebuah identitas digital. Foto, dokumen, email, akun, informasi keuangan, dan berbagai data pribadi. Semua itu memiliki nilai. Karena itu kebiasaan sederhana seperti menggunakan password yang kuat, mengaktifkan autentikasi tambahan, memperbarui perangkat,
dan berhati-hati terhadap pesan mencurigakan dapat memberikan perlindungan yang sangat berarti. Tetapi keamanan tidak akan pernah benar-benar selesai. Sebab ketika satu celah ditutup, celah lainnya mungkin ditemukan. Ketika sebuah jenis malware berhasil diblokir, jenis baru bisa muncul. Ketika sistem keamanan semakin kuat, penyerang mencari cara baru untuk melewatinya. Perlombaan ini akan terus berlangsung. Dan mungkin itulah bagian paling menarik dari sejarah virus komputer. Semuanya bermula dari sesuatu yang sangat sederhana. Sebuah komputer, sebuah floppy disk, dan sebuah program kecil. Tidak ada yang menyangka bahwa eksperimen tersebut akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang akhirnya melahirkan industri keamanan siber global. Dari L-Cloner menuju Brain, dari virus floppy disk menuju worm yang menyebar melalui jaringan, dari email menuju ransomware dan pencurian data, dan sekarang menuju ancaman yang semakin dibantu oleh kecerdasan buatan. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa teknologi selalu memiliki dua sisi. Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk merusak. Karena itu, semakin maju dunia digital, semakin penting kemampuan manusia untuk melindunginya. Virus komputer pertama mungkin terlihat sederhana jika dibandingkan dengan ancaman modern. Namun dari sanalah sebuah pelajaran besar dimulai. Sebuah program kecil bisa mengubah cara dunia memandang keamanan. Dan mungkin, ancaman terbesar di masa depan juga akan dimulai dari sesuatu yang hari ini terlihat kecil dan tidak berbahaya. Itulah mengapa sejarah teknologi penting untuk dipelajari. Karena dengan memahami bagaimana ancaman berkembang di masa lalu, kita bisa lebih siap menghadapi apa yang mungkin datang di masa depan. Kalau kamu menikmati cerita sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa tekan like jika kamu suka pembahasan seperti ini. Dan share video ini kepada teman atau keluarga yang tertarik dengan sejarah komputer dan teknologi. Masih banyak teknologi yang kita gunakan setiap hari ternyata memiliki cerita yang luar biasa. Dari internet, komputer, cloud computing, AI, hingga keamanan siber. Semuanya memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan virus komputer pertama di dunia dari awal hingga perkembangan ancaman digital modern. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan ingat, semakin canggih teknologi, semakin penting kita tahu cara melindunginya.